I warned you. And this one goes straight into your heart. Kemudian scene flashback sebelum Juliet bertemu dengan mereka bertiga, di mana mereka ini bernama Ricky, Audrey, dan juga Myrna, atau biasa disebut dengan si tukang makan. Audrey dan Ricky sepasang suami istri dan punya 2 orang anak. Mereka tinggal di tingkat menengah dan bertahan hidup dengan cara bercocok tanam. Kadang mereka juga terpaksa memakan tikus. Tak lama Myrna memanggil mereka berdua. Dan ternyata Myrna sedang melihat Juliet yang baru saja datang ke silo ini. Myrna mengatakan mungkin orang itu datang dari luar. Dan mereka tidak tahu apakah Juliet berbahaya atau tidak. Oleh karena itu, Audrey meminta pada mereka untuk waspada dan menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Dan pada saat Juliet akan melompat melewati jembatan yang hancur itu di episode pertama, ternyata yang telah memotong talinya adalah Audrey. Dan ternyata Ricky lah yang telah melemparkan umpan itu untuk menolong Juliet yang tidak bisa berenang. Mungkin saja karena Ricky merasa kasihan pada Juliet. Dan ternyata hal itu membuat Audrey sangat marah kenapa Ricky malah menolongnya. Ricky bilang karena wanita itu akan tenggelam. Audrey mengatakan memang itu tujuannya agar orang itu mati tenggelam, karena dia akan pergi ke tempat IT. Dan ternyata mereka juga baru tahu kalau di sana ada Solo. Mungkin saja alasan mereka tidak tahu karena Solo tinggal di bunker itu dan tak pernah keluar sama sekali. Audrey beranggapan mungkin saja Solo sangat berbahaya. Oleh karena itu dia pun akan membunuhnya. Dan pada saat Juliet menyelam untuk menguras airnya, Solo pun berjaga di atas untuk menariknya. Tak lama Ricky datang dan berniat untuk membunuh Solo. Namun untungnya Solo pun melihatnya. Dan Ricky langsung menyerang Solo menggunakan kampak. Akan tetapi kampak itu malah memotong talinya. Dan sekarang kita pun tahu kenapa talinya bisa terputus. Namun si Audrey malah memanah Solo yang membuatnya langsung terkapar. Lagi-lagi Audrey merasa kesal kenapa Ricky tidak langsung membunuhnya. Ricky mengatakan orang ini akan membawa kita ke dalam bunker itu untuk mengambil makanan. Audrey yang tahu Solo masih hidup berniat akan membunuhnya. Karena jika dia mati maka kita tak akan bisa masuk ke dalam bunker. Apapun yang terjadi sekarang ini kita sangat amat membutuhkan makanan. Sehingga Ricky pun langsung membawa Solo. Nah di sini Myrna pun berniat akan membunuh Juliet. Dan tak lama mereka datang untuk menolongnya. Juliet mengatakan kalau dia hanya ingin bertemu dengan Solo untuk mengambil barang miliknya. Dan setelah itu Juliet pun akan pergi. Audrey mengatakan kalau Solo sudah mati. Namun Juliet tidak percaya dan memohon untuk bertemu dengannya. Ricky pun mengatakan kalau Solo masih hidup. Namun Ricky meminta pada Juliet untuk mengambil makanan yang ada di bunker. Dan Myrna akan mengawasi Juliet. Dan ya meskipun Juliet tidak tahu apa passwordnya, namun Juliet akan mencoba untuk membukanya dengan mencari passwordnya. Myrna bilang kalau Juliet hanya bisa memasukkan passwordnya sebanyak 3 kali sehari. Jika gagal maka bunker itu akan terkunci selama 1 hari. Dan Myrna pun tahu kalau Juliet akan pergi dari sini. Oleh karena itu Myrna pun akan ikut. Juliet mengatakan boleh saja, namun kostumnya hanya ada 1. Namun Myrna pun akan tetap ikut. Okay, let's go. Sementara itu Lucas bertanya kenapa para pendiri membuat silo sebanyak 50. Bernard bilang jumlahnya ada 51, namun yang 1 sudah hancur. Dan Juliet ada di silo yang sudah hancur itu. Namun Bernard tak tahu apakah Juliet masih hidup atau sudah mati. Dan Bernard meminta pada Lucas untuk melanjutkan memecahkan kode Salvador Queen. Sementara itu, Paul yang tahu tentang dunia luar mengatakan pada mereka kalau kebohongan ini harus berhenti. Nock bilang kalau kita harus menemukan 1 pengkhianat lagi yang entah siapa.
karena ada orang yang telah melaporkan Teddy saat dia akan mengambil persediaan, dan mereka pun berniat akan bertemu dengan Camilla. Namun masalahnya mereka pun tak tahu bagaimana caranya untuk bertemu dengannya, dan itu menjadi tugas bagi Paul. Sementara itu Lucas kembali berhasil mendapat sebuah petunjuk, di mana Lucas harus pergi ke dasar silo atau tingkat paling bawah, karena di sana ada sebuah terowongan, dan Lucas pun akan mendapatkan apa yang sedang dicari. Tanpa pikir panjang, Lucas pun langsung pergi dan bertemu dengan Rick. Lucas bertanya di mana Bernard, namun Rick tidak tahu dan menyuruh pada Lucas untuk pergi. Life depends on you letting go of my arm. Kemudian Lucas bertemu dengan ibunya dan meminta pada sang ibu untuk menyimpan buku fakta ini dengan baik. Siapapun jangan ada yang tahu, karena Lucas akan pergi ke tingkat bawah untuk menyelamatkan silo ini dari ancaman. Sementara itu, Knox bertemu dengan Martha dan mengatakan kalau kita akan menolong Macklin, karena sekarang Paul ada di pihak mereka. Dan tentu Knox tidak tahu kalau Bernard dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, di mana para mekanik berniat akan mengambil alih silo. Dan misi pertama mereka yaitu menolong Macklin. Mendengar hal itu, Martha pun menjadi dilema, karena Bernard akan tahu tentang rencana mereka. Dan tak lama setelah Knox pergi, Bernard pun mengirim pesan pada Martha. Bernard bertanya tentang rencana dari para mekanik. Namun Martha tidak tahu apapun karena Knox belum mengatakannya. Dan ternyata Bernard melarang pada Martha untuk pergi dari tempatnya apapun alasannya. Karena jika Martha tidak ada dan kameranya dimatikan, maka Macklin akan mati. Tentu saja hal itu membuat Martha sangat amat kesal. Sementara itu, Myrna menemukan mayat dari ibu Ricky, dan Myrna pun mengambil gelangnya untuk diberikan pada Ricky. Dan Juliet menyuruh pada Myrna untuk mencari apapun yang berkaitan dengan Russell, yang merupakan ketua IT di silo ini. Mungkin saja di sana ada password untuk membuka bunkernya, karena Audrey tidak mengizinkan Juliet untuk bertemu dengan Solo. Padahal Juliet akan mencoba untuk bertanya apa passwordnya. Russell guy had a kid. Tak lama Juliet pun menemukan sebuah tas, dan ketika membukanya Juliet pun sangat terkejut dan langsung menutupnya kembali supaya Myrna tidak tahu. Sementara itu Bernard mengatakan pada para penjaga kalau para mekanik berniat akan menghancurkan pintu kedap udaranya dengan menggunakan bubuk mesiu. Namun untungnya Bernard berhasil menangkap mereka. Dan dalang dibalik semua itu adalah Sheriff Paul. Oleh karena itu, mulai dari sekarang Paul pun bukanlah seorang sheriff lagi. Di sisi lain, Lucas berniat akan pergi ke tingkat bawah, namun penjaga melarangnya. Lucas pun mengatakan kalau dia wakil wali kota, dan punya hak untuk pergi ke tingkat bawah tanpa izin dari siapapun. Namun di sini warga tingkat bawah langsung menangkap Lucas. Lucas mengatakan kalau dia harus pergi ke tingkat bawah untuk menyelamatkan silo dari kehancuran. Namun tetap saja mereka pun akan menahannya dan tidak peduli kalau Lucas wakil wali kota. Lucas pun mengatakan kalau dia teman Juliet dan pernah menolongnya. Mendengar hal itu mereka pun langsung memanggil Shirley. To be an asshole, pitch him over the side. You the one in charge? Tak lama Shirley datang dan bertanya kenapa kamu kenal dengan Juliet. Lucas mengatakan selama ini Juliet mencari kebenaran tentang silo. Dan Lucas juga ingin tahu ada apa di luar sana. Karena mungkin sekarang Juliet masih hidup. Dan Lucas pun akan mengatakan di mana tempatnya, asalkan Shirley mengantarkannya ke dasar silo. Sementara itu Juliet mencoba untuk membuka bunker menggunakan password ala kadarnya yang telah dia temukan. Dan hasilnya Juliet pun tak dapat membukanya. Juliet pun bertanya berapa usiamu saat silo ini hancur. Myrna mengatakan kalau dia belum lahir, bahkan ibunya masih bayi. Tentu hal itu membuat Juliet sangat terkejut. Dan faktanya pada waktu itu, ketika adanya pemberontakan ternyata Solo hanyalah seorang anak kecil. Itu artinya kehancuran dari silo ini sudah sangat lama. Dan Juliet pun baru sadar akan hal itu. Sehingga Juliet langsung pergi untuk bertemu dengan Solo. You get in? No. Hey. Namun tentu Ricky melarangnya, karena perjanjiannya mereka akan menukar Solo dengan makanan yang ada di bunker itu.
Juliet mengatakan kalau dia tidak peduli dengan Shiloh ini karena dia akan pergi dari sini untuk menolong teman-temannya. Mereka berdua pun sempat bertengkar. Namun Myrna menyerahkan gelang itu pada Ricky dan mengatakan izinkan Juliet untuk bertemu dengan Solo agar kita dapat mengambil makanannya. Ricky pun sempat merasa bingung. Namun karena Myrna menyerahkan gelang itu, Ricky pun tak punya pilihan lain dan mengajak Juliet untuk ikut dengannya. Di sini Juliet pun melihat Solo yang penuh dengan luka. Juliet mengatakan kalau bunker itu sangat amat penting bagi Solo. Namun mereka hanya ingin mengambil makanan untuk bertahan hidup. Dan Juliet pun akan kembali ke silonya. Namun tetap saja Solo tidak percaya. Karena Solo takut kalau mereka malah akan membunuhnya untuk merebut bunker itu. Juliet mengatakan kalau kamu bukanlah wakil IT, tapi kamu adalah anaknya. Hal itu membuat Solo langsung terdiam. You're his son. Wait. Get out. Hey, no, just wait. Namun tak lama Audrey datang dan berniat akan membunuh Solo. Namun Ricky melarang Audrey untuk melakukannya karena dia ingin tahu apa yang akan Solo katakan dan menyuruh pada Audrey untuk menurunkan panahnya. Audrey pun bertanya bagaimana caranya kamu membunuh orang tua kami. Juliet meminta pada Audrey untuk diam. Karena pada waktu itu usia dari Solo masih 12 tahun. Jadi dia tidak tahu apapun dan pastinya sangat ketakutan. Di mana ayah Solo disandra oleh Chase yang merupakan seorang sheriff. Dan Chase juga merupakan ayah dari Audrey. Chase meminta pada Solo untuk membuka pintu bunkernya. Namun karena Solo tidak membukanya, tanpa sengaja Chase pun malah membunuh ayahnya yang merupakan wakil dari IT. Hal itu membuat Solo sangat amat bersalah karena tidak membuka pintunya. Meskipun sang ayah sempat mengatakan apapun yang terjadi tetap di dalam sana. Juliet mengatakan kalau ayahmu hanya ingin kamu selamat, karena orang tua akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Sama seperti dengan Chase yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya, yaitu mereka. Di mana pada waktu itu mereka masih bayi. Hal itu membuat Audrey merasa sedih dan dia pun mulai memaafkan Solo. Kemudian Solo mengajak mereka untuk masuk ke dalam bunkernya. Tentu mereka pun yang melihat tempat ini sangat amat terkejut, termasuk dengan Juliet. Dan semua silo punya desain yang sama. Solo pun memperkenalkan semua barang yang mereka lihat. Dan tentu mereka pun sangat-sangat amat senang karena baru kali ini melihatnya. Kemudian Solo mengajak Juliet ke dalam ruangan untuk memberikan kostumnya. Dan Solo menyimpan kostumnya dengan sangat baik. Juliet pun mengatakan kostum ini bukanlah satu-satunya. Karena tanpa disengaja Juliet pun berhasil menemukan kostum yang lain. Dan ternyata isi dari tas itu adalah kostum. Solo pun bertanya kenapa kamu tidak langsung pergi. Namun Juliet hanya diam saja. Just leave. Sementara itu Paul mendapat pesan dari penjaga yang memintanya untuk datang ke sana sekarang juga. Dan Hank berniat akan ikut, namun Paul akan pergi sendiri. Hal itu membuat Knock merasa curiga dan mengatakan pada Hank kalau dia tahu siapa pengkhianatnya. Di sini Paul bertemu dengan Sim, dan Paul pun akan memberikan sesuatu pada Sim. Namun karena hal ini sangat amat rahasia, Sim pun meminta pada penjaga untuk pergi. Sim merasa kecewa karena Paul malah ikut bergabung dengan para mekanik. Paul mengatakan tak punya pilihan lain karena mungkin ini yang terbaik. Ternyata Paul akan memberikan gambar itu pada Sim. Namun Paul meminta jangan membukanya di sini karena tempat ini tidak aman. Dan sebagai gantinya Paul ingin bertemu dengan Camilla karena dia ingin bertanya alasan Camilla menolong para mekanik. Dan setelah Sim melihat gambar ini, maka Sim pun akan tahu alasannya kenapa Paul ada di sini. You see this? Any choice but to trust you. Sementara itu, Knock bertemu dengan Martha untuk mengatakan kalau dia tahu siapa pengkhianatnya. Tentu saja Martha dan Bernard yang mendengarnya mulai merasa tidak tenang karena takutnya Knock tahu kalau Martha adalah orangnya. Namun ternyata Knock mengatakan pengkhianat itu adalah ibu Teddy. Hal itu membuat Martha dan Bernard merasa sangat tenang. Dan alasan dari Knock curiga pada ibunya Teddy karena sebelum adanya penyerangan Knock melihat ibunya Teddy pergi ke tempat persediaan dan dia bertemu dengan penjaga. Oleh karena itu Knock akan membuat rencana yang baru dengan menggunakan bubuk mesiu. Bernard pun yang tahu akan hal itu langsung tersenyum.
Sure, I needed someone to run it by. The rest of the gunpowder we took from supply. Di lain sisi, Sim menunjukkan gambar itu pada Camilla. Dan tentu mereka pun yang melihatnya sangat terkejut. Karena mereka pun baru tahu kalau di luar sana sangat-sangat amat indah. Hal itu pun membuat Camilla akan berpihak pada Paul. Karena jika para mekanik menang, maka mereka akan membutuhkan pemimpin yang baru. Dan tentu saja orang itu adalah Sim. Namun Sim merasa ragu. Karena para kaum mekanik sangat benci padanya. Camilla pun mengatakan, tenang saja, aku yang akan mengurusnya. Sementara itu, Shirley dan Lucas sudah ada di dasar silo. Lucas mengatakan kalau di tempat ini ada sebuah terowongan. Namun Shirley yang sering datang ke sini baru tahu kalau ada sebuah terowongan. Karena yang ada di dasar sana hanyalah genangan air. Namun Lucas sangat percaya dan dia pun akan pergi ke bawah sana untuk melihatnya. Shirley pun mengatakan itu artinya kamu telah siap untuk mati. Filled with water, but it's not. You willing to bet your life on that? Yes. Kemudian Lucas menggunakan sebuah tali untuk turun. Namun sebelum pergi, Shirley meminta untuk mengatakan tentang Juliet. Lucas mengatakan ada sebuah kamera di helm Juliet. Dan ketika kameranya mati, Juliet pun masih hidup. Namun Lucas tak tahu sekarang Juliet ada di mana. Kemudian Lucas pun mulai turun dan melihat di sana hanya ada air. Namun Lucas pun yang merasa penasaran tidak takut dan dia pun langsung melompat. Dan ya, tanpa diduga, ternyata air itu tidak sedalam yang dibayangkan. Lucas pun yang tahu merasa heran dan tentunya sangat senang. Kemudian Lucas mulai berjalan untuk mencari terowongan itu. Dan benar saja Lucas berhasil menemukannya dan langsung masuk ke sana. Lucas Kyle. Dan ya, entah suara siapa, namun Lucas mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Tentu saja Lucas pun sangat terkejut. Dan orang itu bertanya kenapa kamu datang ke sini. Lucas mengatakan kalau dia mendapat sebuah petunjuk dari buku Salvador Quinn yang menyuruhnya untuk datang ke sini. Dan ternyata sudah ada 3 orang yang pernah datang ke sini. Di mana yang pertama tentu saja Salvador Quinn. Yang kedua Hakim Meadow. Dan yang ketiga adalah pacarnya Juliet, yaitu George. Orang itu meminta pada Lucas jangan pernah mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Dan jika mengatakannya maka dia akan mulai untuk pengamanan. Mungkin saja jika ada yang tahu tentang tempat ini, maka dia pun akan menghancurkan silo ini. Dan dengan begitu episode 9 pun berakhir cuy. Ending yang sangat mentanggungkan. Given the same directive you will now receive, place but to initiate the safeguard. I do.